Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan dalam program Kalam Kajian Online Al-Ma'tuq. Kita sekarang masuk ke pertemuan yang ke-6. Sebelumnya kita telah membahas pondasi yang pertama dari iman kepada Allah, yaitu iman kita kepada rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekarang insyaallah kita akan masuki pondasi yang kedua dalam iman kepada Allah, yaitu al-asma wa sifat, yaitu kita mengimani akan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, atau yang dikenal dengan tauhidul asma wa sifat. Tauhidul asma wa sifat ini dijelaskan oleh para ulama dibangun di atas 3 pondasi. Yang pertama adalah itsbatu ma atsbatahu Allah li nafsihi wa nafyu ma nafahu Allah an nafsihi, yaitu kita menetapkan nama-nama dan sifat yang Allah tetapkan bagi dirinya sendiri, baik di dalam Al-Quran atau melalui lisan Rasulullah SAW dalam hadisnya, wa nafyun ma nafahu Allahu an nafsihi, dan kita meniadakan sifat yang Allah tiadakan dari dirinya sendiri. Ya. Kaidah dalam bab ini dijelaskan oleh para ulama, la yutajawazul Qur'anu was sunnah, yaitu hendaknya kita tidak melampaui Al-Quran dan Sunnah di dalam menetapkan atau meniadakan nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita wajib menetapkan setiap nama dan sifat yang Allah tetapkan dan Rasulullah SAW tetapkan. Dan kita wajib meniadakan setiap sifat yang Allah tiadakan dan Rasulullah SAW tiadakan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Baqarah ayat yang ke-255, atau yang dikenal dengan ayat Al-Kursi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dialah Allah, zat yang tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Dia, Al-Hayyul Qayyum, zat yang maha hidup dan maha berdiri sendiri. Di dalam ayat yang mulia tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan bagi dirinya 2 nama, yaitu Al-Hayyu, maha hidup, Al-Qayyum, maha berdiri sendiri. Maka kewajiban bagi kita adalah menetapkan 2 nama tersebut bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah yang telah menetapkan 2 sifat tersebut untuk dirinya sendiri. Ya. Allah menetapkan 2 nama tersebut untuk dirinya sendiri, maka kita pun menetapkan kedua nama tersebut bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-An'am ayat yang ke-133, wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah, dan Rabbmu al-ghaniyyu, zat yang maha kaya, dzur rahmah, memiliki sifat penyayang. Maka kita tetapkan sifat penyayang bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah sendirilah yang mengatakan wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah, Rabbmu lah yang maha kaya dan memiliki sifat kasih sayang, dzur rahmati. Maka kewajiban bagi kita menetapkan sifat tersebut bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Dialah Allah Ar-Rahman, zat yang maha penyayang, yang bersemayam di atas arsy-Nya. Maka kewajiban bagi kita menetapkan sifat istiwa, sifat bersemayam bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Dialah Allah
yang telah menetapkan sifat istiwa bagi dirinya sendiri. Maka kita pun wajib menetapkan sifat istiwa bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang berkenaan dengan peniadaan dari sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, di antaranya masih yang terdapat di ayat Al-Kursi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak dihinggapi rasa kantuk dan tidak tertidur. Maka kita memiliki kewajiban untuk meniadakan sifat kantuk dan tidur dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dasar ayat yang mulia tersebut. Ini pondasi yang pertama yang hendaknya kita perhatikan bersama. Kemudian pondasi yang kedua dalam babul asma wa sifat, yaitu nafyul mumatsalati fil khosais. Kita meniadakan persamaan Allah dengan makhluknya di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Ketika kita telah menetapkan pondasi yang pertama, menetapkan nama-nama yang telah Allah tetapkan bagi dirinya, dan meniadakan nama-nama yang atau sifat yang Allah tiadakan dari dirinya. Namun hendaknya jangan kita lupakan pondasi yang kedua, yaitu jangan sampai kita menyamakan sifat Allah tersebut dengan sifat makhluknya. Ya, ketika kita telah menetapkan sifat kasih sayang bagi Allah, ar-rahmah, sifat istiwa bagi Allah, bersemayam. Demikian juga kita telah menetapkan nama Al-Hayyu, Maha Hidup, Al-Qayyum, Zat yang Maha Berdiri sendiri. Maka jangan sampai kita menetapkan nama dan sifat tersebut dengan menyamakannya dengan makhluk. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Asy-Syura ayat yang ke-11, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Dan Allah tidak sama dengan satu makhluk pun, dan Allah adalah zat yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Maka ayat yang mulia tersebut menjelaskan kepada kita, ketika kita menetapkan sifat bagi Allah, wa huwas samiul basir, jangan lupakan bagi kita bahwasanya jangan sampai kita menyamakan antara nama dan sifat Allah dengan nama dan sifat makhluknya. Ya. Maka ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka memiliki keyakinan Allah tidak sama dengan makhluknya. Memang betul bahwasanya sebagian nama itu para ulama membolehkan disematkan kepada makhluk ketika memang makhluk tersebut memiliki sifat itu. Ya, seperti Karim, mulia, demikian juga Halim, lembut, ya. Rahim, penyayang. Ini nama-nama yang memang sifatnya ada pada makhluknya, yaitu manusia. Namun sebagian mereka mengatakan jangan diberikan alif lam. Ya, jangan diberikan alif lam. Karena kalau diberikan alif lam itu ya ada kesamaan antara Asmaul Husna dengan nama-nama makhluknya. Ya. Namun di sana ada nama-nama yang tidak boleh seorang menamakan dirinya atau anaknya dengan nama-nama tersebut. Di antaranya adalah Allah, zat yang berhak diibadati. Demikian juga Ar-Rahman, zat yang sangat luas kasih sayangnya. Ar-Razzaq, zat yang maha memberikan rezeki. Dan ada nama-nama lain yang memang tidak bisa kita sematkan atau berikan kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, pondasi yang ketiga dalam babul asma wa sifat, yaitu qat'ut tama' an ma'rifatil kaifiyah. Kita putuskan harapan kita untuk mengetahui hakikat daripada sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita menetapkan sifat dan nama yang Allah tetapkan bagi dirinya sendiri, kemudian kita tidak samakan dengan makhluknya, jangan lupakan pondasi yang ketiga, yaitu hendaknya kita tidak memiliki keinginan untuk mengetahui hakikat sifat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Thaha ayat yang ke-11, "Wala yuhituna bihi ilma." Dan mereka tidak akan mampu melingkupi
Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu mereka. Ya, maka makhluk tidak akan mampu mengetahui keseluruhan zat dan kaifiyat sifat Allah Subhanahu wa taala dengan ayat yang mulia tersebut. Demikian juga kita tidak mungkin mengetahui hakikat daripada sifat Allah Subhanahu wa taala dengan 3 sebab. Yang pertama adalah karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha gaib. Ya. Dan di dalam riwayat Imam Muslim, Nabi SAW pernah bersabda, "Innakum lan tarau rabbakum hatta tamutu." Kalian tidak akan mampu melihat Rabb kalian sampai kalian wafat. Maka Allah belum pernah kita lihat. Maka kita tidak mungkin mengetahui hakikat daripada sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah karena Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sesuatu yang serupa dengannya. Kemudian yang ketiga, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lam yukhbirna bi kaifiyatis sifah. Allah Subhanahu wa taala belum pernah mengabarkan kepada kita tentang bagaimana hakikat sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka terputuslah seluruh jalan untuk mengetahui hakikat sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dengan 3 pondasi ini insyaallah kita akan selamat dalam bab al-asma wa sifat dari setiap penyimpangan akidah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.